Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini pertama kali banget aku bikin podcast di pagi hari. Ya semalam udah bikin draft tapi aku udah record tapi belibet mulu, salah mulu, mungkin kecapean kali ya. Makanya aku record di pagi hari dan semoga cukup enak didengarin. Biasanya kalau aku pagi hari itu ngapain ya? Kayak murojaah atau belajar. Pokoknya hal-hal pikiran yang berat aku taruh di pagi hari. Kayak aku ngerasa itu tuh golden timeku, jadi kayak gampang terserap hal-hal sulitnya ini. Kalau kalian di pagi hari ngapain? Karena ini aku mau keluar rumah, mau main, jadinya aku bikin podcast dulu biar ya ada sesuatu yang bisa dilakuin hari ini yang sekiranya bermanfaat, bisa terkenang abadi selamanya. Yaitu bikin podcast. Jum'ah Mubarak everyone. Apa kabar kalian? Aku harap kamu sekeluarga sehat selalu, dalam keadaan mood yang bagus untuk dengerin podcast Hafidah Live, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Amin. Udah lama banget gak buat konten baru karena akhir-akhir ini aku lagi fokus sibuk sama project kampus dan ngikutin berbagai online course. Ini lagi seru banget sih, ada banyak sekali kelas atau kursus yang diadain di perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Aku harap kalian yang sekiranya punya waktu luang ikutin deh ilmu-ilmu atau kursus-kursus yang sekiranya membuat kualitas diri kita semakin baik dari hari ke hari. Pokoknya kita harus selalu berusaha untuk berprogres setiap harinya. Tetap semangat. It's okay kita stres, capek belajar, ya rebahan, ya scrolling medsos, ya hangout. Tapi kita harus balik lagi untuk selalu semangat dan berada di jalan yang benar. Oke? Nantinya kalau urusan kampus udah mereda dan jadwal online course aku tidak begitu aut-autan, aku harap aku bisa balik ke kalian dengan berjuta ide yang brilian, yang tentunya semoga menarik untuk kalian denger. Dan makasih juga untuk teman-teman yang udah selalu support, selalu mencintai, selalu ada. Kalian sangat berarti buat aku. Oke, seminggu yang lalu aku bikin Q&A dan baru bisa posting sekarang tentang hal negatif apa yang bikin sumpek di hati. So, jika kalian punya pengalaman buruk karena omongan orang lain dan gak bisa kalian ngelupain, silahkan komen di bawah. Nanti kita bahas insyaallah di podcast selanjutnya. Dan di podcast ini kita akan ngebahas gimana cara menyembuhkan diri dari paparan aura negatif dari orang lain. Kita mulai dari komen yang pertama. Jadi ini teman aku dapat komen dari tetangga, yang tetangganya bilang, ngaji kok lemot banget, mana gak lancar, gini kok katanya penghafal Al-Quran. Astagfirullah. Ini aku pernah bahas ya di podcast sebelumnya yang lancar, cepet sama dengan lancar, merdu sama dengan keren. Coba kalian dengerin podcast itu deh. Ini agak related sama podcast yang judulnya aku sebutin tadi. Yang komen jahat banget kayak gini, aku yakin dia tuh nggak golongan para penghafal Al-Quran sih, ya nggak? Karena kan dia nggak tahu sih seberapa berjuang kita, seberapa kita mati-matian agar bisa lancar, agar bisa hatam, agar bisa setoran setiap harinya. Kalau dia tahu bagaimana rasa perihnya deres setiap saat, dia nggak bakal ngomong kayak gitu kan. Kalaupun ada orang, maksudnya penghafal Al-Quran yang ngomong kayak gini, mungkin dia lagi dalam keadaan sombong yang luar biasa aja. Dan percayalah, dengan merendahkan orang lain gak bikin kamu tampak keren. Anyway, aku yakin setiap para penghafal Al-Quran udah memberikan usaha yang terbaik mereka. Gak semua orang juga dikaruniai kecerdasan, kelancaran yang begitu paripurna. Terkadang meskipun sudah melakukan segalanya, entah itu udah deres banyak-banyak, istiqomah, ngajinya udah tartil, udah hati-hati, tapi juga masih belum lancar. Terkadang mereka juga udah berusaha sesolihah mungkin, dengan rajin sholat, berzikir, bersolawat, puasa, sedekah, berdoa, masih juga tertatih-tatih hafalannya. Yang memberikan lancar itu kan Allah ya.
Jadi para penghafal Quran ini hanya bisa mengusahain apa yang sekiranya bisa dilakuin. Jadi please jangan secara vulgar ngejudge teman-teman yang belum lancar. Kalau emang gatel banget mulutnya, ya berikanlah komen yang lebih halus, kayak semangat ya mbak, jangan nyerah berjuang, semoga Allah memudahkan sampean, kayak gitu. Itu kan juga sebenarnya kritik tapi secara halus, dan itu tuh bakal bisa diterima banget sama para penghafal Al-Quran yang mungkin mereka butuh diingatkan. Mereka udah cukup pusing banget dengan ayat-ayat yang ngawut-awutan, jangan rese dengan memberikan komen negatif ya. Itu tuh nambahin beban hidup aja kalian tuh. Astagfirullah. Kita lanjut di komen selanjutnya, ya itu perasaan udah lama mondoknya kok belum hatam-hatam ya. Gitu. Ini sejenis case yang sebelumnya ya. Biasanya dia nggak ngerti sama perjuangan kita. Dan aku kira perasaan stres ini sejenis dengan masalah yang saat ini aku hadapin. Udah semester berapa kok belum lulus-lulus? Nah sama itu rasanya. Oh my god, orang tidak tahu ya kalau tiap hari kita tuh pening kepala mikirin pengen segera lepas dari kepenatan ini juga. Ya siapa sih yang suka dikasih tugas banyak? Siapa sih yang suka punya rentetan hafalan yang gak kelar-kelar? Ya itu stres juga kok. Mungkin orang berpikir kita tuh males kali ya, makanya belum kelar-kelar. Makanya sampai segitunya kita ditanyain kapan lulus. Tapi kalau menurut aku sih nggak perlu terlalu diurusin perkara kayak gini. Kita tinggal fokus aja sama diri kita fokus untuk segera hatam, dan kita buktikan bahwa apa yang mereka kira itu salah. Mau ngejelasin kayak apa juga nyatanya kita belum lulus kan. Jadi emang dalam hal ini ya kita harus memberikan bukti yang paling akurat biar mereka gak ngira kalau kita seburuk itu, meskipun memang seburuk itu. Astagfirullah, sedih banget. Komen selanjutnya badas banget nih. Astagfirullah, penghafal Al-Quran kok gak mencerminkan apa yang dihafalkan. Ini tuh aduh aku sering sih dapat. Oke, jadi sebenarnya seorang hafidh tuh harus seperti apa sih? Kayak malaikat yang 100% murni tanpa dosa, tanpa khilaf. Pokoknya sempurna banget gitu ya. Ya Allah, kita ini tuh tetep loh manusia. Ya ada hilafnya, bisa ngamuk juga, sering gibah juga, bisa jatuh cinta, pengen hits juga, pengen keren kayak orang-orang pada umumnya yang ada di Instagram gitu, yang ada di TikTok. Sama juga. Apa kalau jadi penghafal Al-Quran kita tuh harus diem aja di rumah, kalem gitu, gak ngapa-ngapain, terus nonstop 24 jam, gak boleh drakoran gitu ya maksudnya? Harus berzikir, berdiam diri di dalam rumah untuk ibadah gitu mungkin. Astagfirullah. Kita juga punya rasa bosan tahu ya, kadang ngakak-ngakak juga, dan selama tidak melakukan dosa besar, why not kan menikmati hidup. Yang penting kita tidak merugikan kalian, ya aku kira nggak masalah sih. Tapi orang bilang kayak gini mungkin kita harus introspeksi juga. Mungkin kita udah keterlaluan aja dalam bermasyarakat. Mungkin kita ngakaknya terlalu keras, atau mungkin fashion kita nggak terlalu sopan atau gimana. Pasti ada sih celahnya, dan kita harus mau untuk memperbaiki diri juga. Dan honestly aku juga sering ngerasain hal ini, seperti mendapatkan beban ekspektasi dari orang-orang sekitar untuk selalu sempurna, untuk selalu sopan, padahal jauh di lubuk hatiku aku pengen banget barbar, pengen ngamuk, pengen nyakar, pokoknya ingin melakukan hal yang buruk, tapi tetap stay senyum. Dan ya sabar, orang tidak tahu di balik senyum manisku terdapat senyum psikopat yang menahan jengkel luar biasa. Tetapi karena kita udah hidup di zaman ketika akhlak sudah ditemukan, ya kita harus seperti itu sih. Maksudnya harus pandai membawa diri, bukan untuk menjadi manusia munafik ya, tapi untuk menjadi manusia yang beradab, yang tahu bagaimana cara menempatkan diri sesuai waktu, kondisi, dan tempatnya. Tapi please lah, jangan karena akhlakku buruk lantas kamu bisa merendahkan Al-Quran yang ada dalam diri aku ya, dan dalam diri siapapun sih.
karena itu bikin kita kayak ngerasa semakin buruk. Karena Al-Quran itu baik ya, karena personality kita buruk jadi kayak aduh kita ngerusak kesucian dan kemurnian Al-Quran gitu loh, jadi tambah stres aja. Kamu jelas bisa kok kritik personality seseorang secara personal ya, misal contohnya seperti ya Allah Dina akhlakmu sungguh hina sekali daripada Hafid itu akhlaknya macam iblis kayak gitu, itu kasar banget. Gak boleh kayak gitu, langsung aja ke orangnya tapi jangan ke status Al-Qurannya. Oke? Aku mau ngasih kalian beberapa list pertanyaan yang harus dihindarin. Pertama, kapan lulus? Kedua, kapan kerja? Ketiga, kapan nikah? Keempat, kapan punya anak? Kalau kalian punya ide kapan, silahkan komen di bawah, nanti kita tambahin di podcast selanjutnya. Oke? Tentang kapan lulus, setiap orang juga mengusahakan untuk segera lulus agar lepas dari seluruh penat tugas, agar ya bisa hidup lega. Siapa sih ya yang mau berlama-lama dengan tumpukan tugas, hafalan, remedi? Gak ada, semua juga pengen lulus cepet ya kan. Tentang kapan kerja, mereka juga pasti udah memikirkannya, jadi mungkin mereka masih dalam tahap pencarian atau perenungan. Kalau kamu mau nanya, harusnya kamu memberikan solusi kayak memberikan lowongan kerja atau apa, itu jauh lebih baik daripada ngatain sih. Itu nggak ngatain, daripada nanyain, bikin stres. Dan dengan tidak menanyakan hal itu bikin mereka bebas berpikir, maksudnya nggak terbebani dengan tekanan dari pertanyaan tersebut, jadi bisa berpikir jauh lebih jernih dan bisa mengambil keputusan secara lebih cepat dan akurat, tepat dan akurat maksudnya. Kalau cepat-cepat ngambil keputusan kan nantinya takutnya dia kerja tapi di bidang yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, bisa jadi kan seperti itu, malah jadi bumerang baru lagi buat dia. Nah, dua hal ini tentang kapan lulus dan kerja jelas setiap orang bisa mengusahakannya ya. Namun pertanyaan kapan nikah dan kapan punya anak ini semisterius kapan mati, karena cuma Allah yang tahu. Kalau cuma kawin, kucing, ayam, kambing semua tuh bisa aja random asal kawin sama seseorang atau hewan lain. Tapi kalau jodoh ini kan bener-bener misteri ya, Allah yang ngasih petunjuk kita ya, itu misteri banget. Aku juga gak bisa ngejelasin karena jodoh aku belum datang juga. Tentang anak juga semisteri itu. Masa mereka pasti kan juga mengusahain bikin anak lah, cari pacar lah, pasti mengusahain. Jadi gak perlu di pressure kapan kawin, kapan nikah, kapan punya anak, itu gak perlu. Karena tadi kalau dapat pressure, jadi mereka kayak pengen segera membungkam pertanyaan tersebut, malah nantinya ketemu dengan orang yang salah, jadi nyesel, jadi sedih, jadi tidak bahagia. Dan aku kira tuh percuma banget sih nanyain berulang kali, mendesak untuk segera nikah atau segera memiliki momongan, karena itu juga nggak bisa bikin menyegerakan hal itu terjadi, karena balik lagi itu di tangan Allah. Jadi kesimpulan dari podcast kali ini adalah marah-marah, sambat, dan menebarkan negative vibes. Mohon maaf. Intinya sebaik apapun kamu, mungkin kamu udah berusaha menjadi yang terbaik juga, akan selalu ada orang yang mencari kelemahanmu. Dan itulah yang bikin hidup kita jauh lebih seru. Ketika hal negatif menimpa kita, it's okay sedih, marah, tersinggung, itu manusiawi kok. Tapi aku harap hal itu gak bikin kamu down. Mungkin perkataan mereka ada benarnya, tapi sedikit saja, mungkin tidak 100% benar. Tapi mari kita perbaiki dengan ide brilian mereka, dari kritik mereka, atau jika mungkin kamu tahu mereka itu salah sepenuhnya dengan perkataan tersebut, ya tinggal abaikan saja. Kamu udah tahu seberapa baik kamu, seberapa berkualitas kamu, jadi kayaknya gak perlu deh dengerin hal-hal yang udah jelas-jelas gak benar. Untuk apa menghabiskan tenaga untuk sesuatu hal yang sebenarnya tidak penting? Tatap lurus kehidupanmu. Orang bisa saja menyakiti, mengkhianati, merendahkan, itu urusan mereka. Urusan kamu adalah menjadi hamba yang baik dan terus memperbaiki diri setiap harinya.
Anyway, terkadang hal buruk tidak hanya dari perilaku negatif orang lain, namun kadang dari perilaku diri sendiri juga bisa menghancurkan suasana hati. Seperti insecure, bandingin diri sendiri dengan orang lain, overthinking dengan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, dan tidak mencintai diri sendiri. Jika kamu sering insecure, sering bandingin diri sendiri dengan orang lain, belajarlah untuk fokus dengan diri sendiri. Di era yang segalanya di-share di medsos, orang berlomba-lomba untuk menjadi tampak sempurna di media sosial, ya aku harap kamu gak ngebandingin apa yang ada di dalam diri kamu dengan orang-orang yang ada di Instagram. Itu jelas udah diedit, udah captionnya udah dicatut dengan begitu bijaksana. Jadi aku kira nggak perlu deh hentikanlah membandingkan diri sendiri dengan orang yang ada di medsos, karena postingannya dengan yang aslinya berbeda. Seringnya kan kayak gitu. Kamu juga nggak perlu bandingin pencapaian kamu dengan pencapaian tetangga. Itu bikin kamu tambah sedih, tambah stres, tambah iri dengki juga. Jika kamu kesulitan untuk mengobati diri sendiri, ada baiknya untuk tidak bermain medsos dulu. Nunggu kalau kamu sampai bener-bener baik-baik aja. Misal kamu iri banget dengan pencapaian seseorang dan itu ganggu suasana hati kamu, akan lebih baik jika kamu gak usah kepo lagi sama orang yang kamu iriin. Kamu harus self healing dulu dengan penyakit hati yang ada dalam diri kamu, berusaha untuk mencintai diri sendiri, memperbaiki kualitas diri, perbanyak syukur, kurangin insecure. Nanti kalau kamu udah bisa ngehandle apa yang bikin kamu ngerasa gak sempurna, kamu bisa balik lagi untuk menghadapi dunia yang penuh hujatan dan kedengkian ini. Oke, jadi tetap semangat. Sebenarnya ada banyak teman yang sering ngasih aku ide untuk bikin podcast tentang self love versi aku, tapi karena aku bukan anak psikologi, jadi aku kayak nggak begitu pede, takut salah ngasih masukan. Jadi kalau kalian mulai nggak baik-baik aja, silahkan hubungi psikiater terdekat. Podcast ini jauh dari kata sempurna, banyak sekali hal negatif aku kira di podcast ini. Mohon maaf, tapi ini sekedar curhat. Aku cuma mau nunjukin bahwa aku manusia biasa dan penuh kehilapan. Dari aku Dina Fitria yang tidak sempurna. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.